Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yoga Lazwadi dengan nomor NIM 2008670, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan sedikit membahas tentang sejarah perkembangan perpustakaan di dunia. Perkembangan perpustakaan tidak dapat dipisahkan dari sejarah manusia karena perpustakaan merupakan produk hasil manusia. Salah satu kegiatan perpustakaan ialah menyimpan produk tulisan masyarakat, sekaligus juga perpustakaan merupakan produk masyarakat karena tak ada perpustakaan tanpa adanya masyarakat. Sebelum Masehi, pada sekitar tahun 2500 sebelum Masehi, orang Mesir mendapatkan sebuah temuan sederhana, tetapi memiliki pengaruh besar terhadap peradaban manusia, yaitu penemuan bahan tulis papirus yang dibuat dari jenis rumput yang tumbuh di sepanjang Sungai Nil. Dari kata papirus itu berkembanglah istilah paper, papyrus yang berarti kertas. Sesudah Masehi, hingga sekitar tahun 700-an Masehi, papirus masih digunakan sebagai bahan tulis, kemudian mulai digunakan bahan lain seperti kulit binatang atau parchment. Lalu pada sekitar abad 14, manuskrip mulai muncul, dan pada abad sekarang atau abad 20, buku elektronik berkembangnya buku elektronik seperti e-book, e-journal kayak gitu. Perpustakaan sudah dikenal sejak 3000 tahun lalu di Sumeria dan Babilonia. Pengetahuan yang mereka peroleh dalam bentuk lempengan tanah liat. Jadi mereka menuangkan segala kegiatan mereka, aktivitas mereka, pengetahuan mereka dalam lempengan tanah liat atau clay tables. Tulisan yang digunakan masih berupa gambar atau piktograf. Piktograf adalah penyampaian pesan atau makna melalui sebuah gambar. Jadi tulisannya seperti gambar gitu ya, ini contohnya. Mesir. Orang Mesir menggunakan tulisan yang disebut hilograf. Penggunaan sebut rumput papirus sekitar 1200-an sebelum Masehi. Perkembangan perpustakaan Mesir terjadi pada Raja Khufu, Khafre, dan Ramses II sekitar tahun 1250-an Masehi. Lalu pada zaman Raja Ramses II memiliki koleksi sekitar 20 ribuan buku. Ini contoh papirus. Lalu ada Yunani. Tulisan Mycenae sekitar tahun 500-an sebelum Masehi muncul dan lenyap, digantikan oleh 26 aksara yang dikenal sebagai abjad atau ABCD, AFG, HIJ, KLM, OPQ, RST, UPW, XYZ. Dalam abjad ditulis dalam papirus peralihan, lalu adanya peralihan dari papirus ke parchment atau kulit binatang. Ini contoh. Lalu ada peradaban Bizantium. Perpustakaan besar mulai berdiri di sini. Ia mendirikan perpustakaan kerajaan dan menekan karya Latin karena bahasa Latin merupakan bahasa resmi hingga ke abad 16-an. Koleksi bukunya sekitar 120 ribuan buku. Lalu ada zaman Arab. Studi perpustakaan mulai berkembang di sini. Produksi kertas, pengembangan, lalu adanya perkembangan buku-buku. Arab berhasil mengetahui pembuatan kertas dari orang Cina pada abad ke-8. Di Baghdad telah berdiri pabrik kertas. Lalu ada pada abad Renaissance. Di abad ini dimulai pada awal 14-an. Renaissance tumbuh akibat pengungsian ilmuwan Bizantium dan Konstantinopel. Mereka lari karena ancaman pasukan Ottoman dan Turki. Sambil mengungsi, ilmuwan ini membawa serta manuskrip penulis kuno. Lalu pada zaman sekarang ada era digital yang tadi dijelaskan. Kondisi mengutamakan pengembangan perpustakaan. Perpustakaan mencerminkan kebutuhan sosial, ekonomi, kultural, dan pendidikan suatu masyarakat. Bila dibutuhkan tersebut dipenuhi, masyarakat akan menuntut pembangunan perpustakaan. Peranan perpustakaan dalam masyarakat sebagai sarana simpan karya manusia, sebagai fungsi informasi, sebagai fungsi rekreasi, sebagai fungsi pendidikan. Perpustakaan merupakan sarana pendidikan non-formal dan informal. Fungsi kultural perpustakaan merupakan tempat untuk mendidik dan mengembangkan apresiasi budaya masyarakat. Terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.